Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu adalah senjata orang yang beriman, kata Nabi. Artinya ketika orang beriman merasa lemah, maka doa adalah penguat baginya. Ketika orang beriman merasa terancam, merasa tidak berdaya, merasa takut, maka doa itu adalah perisai yang akan melindunginya. Ketika orang yang beriman merasa khawatir dan gelisah, maka doa itu harusnya menjadi jaminan baginya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita baca dalam sejarah terjadi dengan doa-doa orang yang beriman. Salah satunya adalah kisah keajaiban dari doa Umar ibn Khattab ketika Mesir dilanda dengan kekeringan yang panjang. Waktu itu yang menjadi gubernur Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah untuk meminta bantuan pangan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab atas musibah kekeringan yang terjadi di Mesir. Maka Umar bin Khattab mengirim surat kepada Amr bin As yang isinya adalah doa. Kata Umar bin Khattab, "Kalau engkau menerima suratku ini, maka bacakanlah surat ini di depan penduduk Mesir." Lalu ketika surat itu sampai kepada Amr bin As di Mesir, Amr bin As mengumpulkan penduduk Mesir, penduduk kota Kairo, kemudian mereka melakukan sholat istisqa. Setelah selesai sholat istisqa, maka Amr bin As membuka surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan membacakan isi surat tersebut di hadapan penduduk Mesir. Apa isi dari surat tersebut? Isinya, Umar menuliskan sebuah kalimat doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatur alam semesta, yang menggilirkan malam dan siang, yang menurunkan hujan, turunkanlah hujan dan rahmat-Mu kepada penduduk Mesir. Setelah selesai, Amr bin As membaca doa yang isinya kurang lebih adalah meminta rahmat dan hujan kepada Allah, maka tiba-tiba Allah datangkan awan yang sangat gelap, kemudian Allah turunkan hujan kepada penduduk Mesir sampai sungai Nil meluap masuk ke ladang-ladang gandumnya penduduk Mesir, sehingga penduduk Mesir bersorak gembira, bertakbir, sujud syukur atas limpahan rahmat hujan yang Allah berikan kepada mereka. Ini adalah keajaiban dari doa seorang khalifah, seorang kepala negara, seorang Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Masih banyak cerita-cerita tentang keajaiban doa yang terjadi dalam sejarah orang-orang solih. Yang intinya adalah doa itu benar-benar bisa jadi andalan bagi orang yang beriman dalam suasana dan kondisi apapun kalau mereka yakin akan keajaiban doa. Untuk itu kita belajar bukan hanya tentang lafaz doa, bukan hanya tentang teks doa, tetapi dalam berdoa kita belajar yakin bahwa doa itu bukan sekedar basa-basi. Doa itu bukan sekedar curhat yang didengar belum tentu dijawab. Doa itu bukan sekedar teks yang kita kirim dan belum tentu di-read. Doa itu bukan sekedar caption yang belum tentu di-like. Doa itu adalah senjata. Doa itu adalah untuk menjemput keajaiban. Doa itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita bisa belajar yakin tentang keajaiban doa, maka kita akan melihat banyak sekali kejutan-kejutan dalam kehidupan kita setelah berdoa. Belajar yakin. Yang kedua, selain belajar yakin, supaya doa kita itu ajaib, maka iringilah doa kita dengan menyebut kebesaran-kebesaran Allah di dalam Asma'ullahil Husna. Sebut nama-nama Allah. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang mulia, maka berdoalah dengan nama-nama itu, kata Allah. Sehingga siapa yang meminta kepada Allah dengan memanggil salah satu di antara nama-nama Allah yang mulia, maka Allah pasti akan mendengar dan memperhatikan permintaannya. Dan yang terakhir, salah satu di antara adab berdoa supaya diijabah, supaya menjadi ajaib doa kita, maka tutuplah doa kita dengan sholawat kepada Nabi. Kenapa? Man shalla alayya sholatan
sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, kata Nabi, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk hambanya berarti Allah akan menurunkan kasih sayang kepada dia dan mengangkat derajatnya. Mudah-mudahan dengan sedikit tips doa yang ajaib ini kita bisa lebih pede dalam berdoa, lebih yakin, lebih bisa termotivasi lagi dalam menjalani hidup karena kita punya sesuatu yang lebih berharga daripada apapun yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beriman. Kita punya doa dan doa itu adalah senjata, doa itu adalah keajaiban. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menolak doa. Barakallahu fiikum. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, itulah tadi pembahasan dari Ustadz Hanan Attaqi terkait dengan keajaiban doa. Nah, jika kita simpulkan bahwa ternyata tadi ya, bagaimana agar doa kita itu bisa ajaib, bagaimana agar doa itu bisa jadi perisai, bagaimana agar doa itu menjadi senjata, maka ada 3 hal yang harus dilakukan ketika kita berdoa. Ya, yang pertama adalah tadi ya, ketika kita berdoa, maka yang harus pertama kita lakukan, dan ini tidak boleh tidak, berarti teman-teman ya, tidak boleh tidak berarti ini adalah sesuatu yang memang pertama kali yang harus dilakukan ketika kita berdoa, itu adalah yakin kepada Allah. Pertama adalah yakin kepada Allah, ya. Yakin kepada Allah. Kenapa harus yakin? Apa yang diyakini, ya, yakin bahwa apa yang kita panjatkan itu pasti Allah kabulkan, ya. Jadi ketika kita berdoa, kita harus menata hati kita, menata diri kita, bahkan meyakinkan dalam diri kita, ya, mungkin bisa merayu diri kita agar bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Jadi kita punya prasangka yang baik terhadap Allah gitu. Jangan sampai terbersit, saya mah doanya karena misalkan banyak dosa kita, misalkan ya, saya banyak dosa misalkan, jadi kayaknya nggak akan dikabulkan deh doanya Allah. Nah, itu tidak boleh ada pikiran semacam itu gitu ya. Jadi kita pertama harus yakin, berarti ya, seperti yang dikatakan tadi oleh Ustadz Hanan Attaqi, yakin karena Anna inda dzanni amdi bi. Jadi Allah itu tergantung dari prasangka hambanya, ya. Kata Allah, aku itu tergantung dari prasangka hambaku. Maka prasangka inilah berarti kan tidak akan terjadi, ya, kalau tidak akan terjadi, maka berarti doa pun sama, tergantung dari prasangka kita, tergantung dari keyakinan kita. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah agar doa kita itu menjadi senjata, menjadi perisai, menjadi ajaib gitu ya. Sebagaimana tadi dicontohkan ya Khalifah Umar bin Khattab atau orang-orang soleh yang lainnya ya. Selain yakin kepada Allah, maka kita pun harus apa? Harus menyertakan nama-nama Allah di dalam doa kita. Ya. Contohnya misalkan walillahil asmaul husna, bahwa dialah Allah yang memiliki nama-nama yang baik. Nah, salah satunya adalah nama-nama misalkan di Asmaul Husna yang 99 nama gitu. Ya, tentu berarti menyertakan nama Allah, ya. Menyertakan nama Allah atau Asmaul Husna ini berarti ya, tentu sesuai apa? Dengan permintaan kita, ya. Sesuai dengan permintaan kita kepada Allah. Kita minta apa? Misalkan ya. Misalkan saya ingin diampuni oleh Allah, saya ingin misalkan dibersihkan dosa-dosa oleh Allah, ya, saya ingin dibersihkan, ingin diampuni lah intinya gitu ya. Maka berarti pastikan ketika kita memohon dimintakan ampun Allah, maka pastikan sertakan nama Allah yang berkaitan dengan pengampunan Allah. Apa contohnya? Misalkan ya Allah ya Ghafur, wahai Allah yang maha mengampuni, ya Ghaffar, ya Ghafur, itu sama ya. Bahkan misalkan kalau misalkan kita sehabis sholat witir misalkan ya, kan ada doa Allahumma innaka afun karim, ya. Jadi kita ya Allah maafin, ya. Jadi ya Allah maafin saya, afun ya gitu ya. Jadi ada Ghafur, ada Allah atau misalkan
Allahumma gfir, ya Allah maafkan, ya Allah ampuni gitu ya. Nah, di situ ada asma Allah ya yang disebut ketika kita mohon, ketika kita berdoa kepada Allah, atau misalkan ingin dimudahkan rezekinya oleh Allah, ya panggil nama Allah, berarti sebut nama Allah yang berkaitan dengan rezeki, ya misalkan ya Fattah, ya Razak, ya gitu ya teman-teman. Jadi menyertakan ya atau menyebut nama Allah di dalam doa kita. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga berarti apa? Supaya doa kita ya menjadi ajaib, misalkan ya, menjadi perisai, menjadi senjata, sesuatu hal yang betul-betul apa ya, akan menjadi hal yang besar ya dalam hidup kita ya. Maka doa itu yang ketiga adalah harus apa? Menyertakan sholawat ya. Menyertakan sholawat kepada siapa berarti ya? Kepada Rasulullah ya. Nah, salah satu sholawat terbaik adalah sholawat ya yang ada dalam sholat ya, yakni Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, gitu ya. Jadi menyertakan sholawat. Ada apa dengan sholawat? Ya tentu ya, mungkin teman-teman juga pernah mendengar ya bahwa ada salah satu hadis Nabi ya, yang mengatakan bahwa barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali ya, maka Allah akan membalas ya sholawat tersebut dengan 10 kali. Jadi kalau kita sholawat berarti 1 kali pada Rasul, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat berarti ya. Berarti apa balasannya? Bisa berarti dengan ampunan Allah, dengan rahmat Allah ya, dengan diampuni dosa kita, maka insya Allah akan cepat sekali doa itu dikabulkan oleh Allah, karena tidak ada lagi hijab berarti ya. Maka berarti dalam hal ini ya, jangan sampai kita lupa bahwa ketika kita berdoa itu apa? Diawali dengan bersolawat dan juga diakhiri dengan solawat, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan kita termasuk pada orang-orang yang memang betul-betul yang memiliki keajaiban doanya gitu ya, dikabulkan oleh Allah, dan kita betul-betul menjadi hamba yang memiliki akidah yang kokoh, yang kuat gitu ya. Kita tidak takut kepada apapun dan siapapun ya, karena kita punya satu senjata yang lebih kuat dari apapun, yakni senjata doa kepada Allah, dengan syarat yakin dan senantiasa menyertakan nama Allah sesuai dengan permintaannya, dan juga dibarengi dengan sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Baik, itu saja kesimpulannya, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tambahan ya. Kalau ada manfaatnya silakan diambil teman-teman. Jika banyak kekurangannya itu bukan untuk ditiru tentunya teman-teman ya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Silakan di-share ke teman-teman yang lainnya. Semoga jadi amal jariah dan mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.